Pada materi ini kita akan membahas proses kredit di bank. Mari kita mulai dengan membahas siklus kredit di bank secara keseluruhan. Proses pertama adalah bank menerima pengajuan permohonan kredit. Proses kedua, bank melakukan survei ke calon nasabahnya. Survei itu dalam bentuk survei usaha calon nasabah dan survei jaminan atau agunan kredit. Proses ketiga adalah analisa dan persetujuan kredit. Setelah kredit disetujui, maka dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan antara bank dengan calon nasabahnya. Dan kemudian masuk ke tahap kelima, yaitu proses pencairan kredit. Dan dimulailah hubungan kerja antara bank dengan nasabah atau juga sering disebut debitur. Kemudian masuk ke tahap keenam, yaitu pemeliharaan kredit berupa penagihan, perpanjangan kredit, dan lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke tahap 7A, yaitu pembayaran angsuran atau kewajiban dari nasabah kepada bank. Dan tahap 7B yaitu pelayanan bank kepada nasabahnya. Bila nasabah tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka akan masuk pada tahap 7C, yaitu pengelolaan kredit bermasalah. Demikian siklus ini berulang terus selama perusahaan ini menjadi nasabah bank. Untuk lebih rinci, mari kita lihat proses persetujuan kredit di bank. Mulai dari nasabah mengajukan dokumen kreditnya. Kemudian marketing melakukan cek terhadap dokumen tersebut atas kelengkapan dan kelayakannya dan membuat proposal permohonan kredit. Kemudian bagian administrasi kredit melakukan cek slik atau
Sistem layanan informasi keuangan yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendapatkan informasi apakah calon nasabah ini sudah pernah mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya dan bagaimana kondisi pinjamannya, apakah lancar ataukah juga macet. Bila calon nasabah tersebut kan tergolong dari nasabah kredit macet, maka marketing akan melakukan survei usaha dan administrasi kredit akan melakukan survei penilaian jaminan. Dan laporan hasil survei tersebut diajukan ke analis kredit yang akan melakukan analisa dan rekomendasi kredit untuk diajukan kepada otoritas kredit yang akan melakukan analisa dan persetujuan kredit. Kemudian bagian hukum akan melakukan cek legalitas jaminan atau agunan. Kemudian bank akan mengirimkan surat penawaran kredit yang berisi jumlah kredit yang disetujui dan persyaratan-persyaratan kredit lainnya. Bila nasabah setuju, maka nasabah akan menandatangani surat penawaran kredit tersebut. Dan surat tersebut akan disiapkan bersama dokumen lainnya untuk persiapan pengikatan perjanjian kredit dan pengikatan agunan. Kemudian bank dan nasabah melakukan pengikatan perjanjian kredit dan jaminan atau agunan. Dan kemudian bagian administrasi kredit melakukan penyiapan data untuk pencairan kredit yang dokumen-dokumennya harus lengkap, dan setelah diperiksa kelengkapannya maka dilakukan pencairan kredit dan nasabah menerima dana kredit di rekeningnya. Dalam prinsip pemberian kredit ada prinsip 5K. Mari kita bahas. Pertama, karakter yang kita harus tahu dari riwayat hidup dan reputasinya, informasi dari bank dan mitra lainnya, dan dari wawancara. Faktor karakter ini merupakan yang paling penting karena menyangkut dari kemauan calon nasabah untuk berusaha dan membayar kewajiban terhadap bank. Kemudian kita mencari informasi tentang sumber utama, yaitu kapital, tentang komposisi dan jumlah modalnya, dan kredit yang telah diperoleh oleh calon nasabah ini. Berikutnya adalah kapasitas, yaitu pengalaman usahanya, tentang keuangan perusahaan ini, serta teknis dan manajerial. Berikutnya adalah faktor kondisi ekonomi, yaitu bagaimana ekonomi global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap usaha debitur ini, serta situasi sosial, politik, dan lain-lainnya. Setelah kita membahas sumber utama pembayaran kewajiban terhadap bank, kita membahas kemudian adalah sumber kedua pembayaran kewajiban bank, yaitu jaminan atau agunan. Dan kita melihatnya dari aspek yuridisnya dan aspek nilai ekonomis atas jaminan atau agunan tersebut. Kapital, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan merupakan faktor kemampuan dari calon debitur ini untuk mengelola usahanya dan membayar kewajiban terhadap bank.
Dalam pemberian kredit, kita harus tahu tujuan pembiayaannya. Apakah untuk kredit investasi, misalnya pembelian mesin untuk produksi, apakah untuk modal kerja, ataukah untuk konsumtif. Kita juga harus tahu jenis dan jumlah yang akan diberikan. Apakah berbentuk kredit berjangka atau KB, ataukah kredit angsuran berjangka atau KAB, ataukah kredit tanpa agunan. Sedangkan jangka waktunya bisa jangka pendek atau dalam waktu 1 tahun, jangka menengah maksimum 5 tahun, ataupun jangka panjang maksimum 15 tahun. Tetapi BPR jarang sekali memberikan kredit dalam jangka panjang. Untuk bunga bisa berbentuk tetap atau fix, bisa juga fluktuasi atau floating. Dan kita harus juga memperhitungkan biaya kreditnya. Kemudian ini yang paling penting, yaitu sumber pembayaran kembali. Sedangkan persyaratan pencairan bisa pencairan berdasarkan adanya SPK atau surat perintah kerja, atau juga sales contract, atau juga bisa pencairan langsung. Untuk jaminan dan pengikatan bisa tanpa jaminan atau dengan jaminan, atau juga pari passu atau cross collateral. Dan yang terakhir adalah persyaratan kredit atau covenant. Bisa persyaratannya secara positif dan bisa juga persyaratannya secara negatif. Misalnya, debitur dilarang melakukan ekspansi usaha tanpa seizin BPR. Sumber kemampuan membayar kewajiban nasabah terhadap bank. Yang pertama adalah sumber pertama dari penghasilan. Hal ini yang paling baik karena tujuan kredit adalah untuk meningkatkan usahanya. Penghasilan ini dihasilkan dari arus kas operasi usahanya untuk kredit modal kerja perusahaan, atau dari gaji karyawan tetap untuk kredit konsumtif. Sumber kedua adalah jaminan atau agunan. Hal ini dilakukan bila sumber pertama sudah tidak berhasil menghasilkan dana untuk membayar kewajiban bank. Sumber kedua ini dapat berupa aktiva yang dibiayai dan jaminan atau agunan yang dijaminkan ke bank.